Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru haram. Apa beda dijamin masuk surga bagi sahabat Nabi dengan kita umat ini juga nanti kan sama-sama masuk surga Pak Ustaz? Iya. Kau tinggal di mana? Di hotel. Sama-sama di hotel. Tak saya sebutkan hotelnya, nanti jadi iklan gratis pula. Kau tinggal di hotel sana? Iya. Oh di hotel? Iya. Aku nih Pak Ustaz di Jakarta sama Joe Biden itu satu hotel kami. Joe Biden orang Pariaman yang jadi presiden di Amerika. Kami satu hotel. Sama-sama satu hotel, cuman bedanya dia di suite room. Suite room yang di dalamnya ada kolam renang, kamar mandi, yang lampunya model begini kan hidupnya. Ah, hidup ya. Nah, awak dipencet 3 kali tak hidup. Begitulah agak perbandingannya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tertinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang Arab menyebutnya Firdaus, orang Arab menyebutnya Al-Firdaus, orang Barat menyebutnya Paradise. Paradise itu Firdaus. Apakah sahabat Nabi itu dengan kita? Sahabat Nabi itu langsung masuk surga tak melewati neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri masuk surga. Cuman dia obok-obok dulu di neraka. Masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai hitam. Lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai, kena cahaya matahari. Dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih. Begitulah penghuni neraka tadi masuk ke dalam neraka hitam, lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga. Akhirnya dia masuk juga ke dalam surga. Tertulis di tengkuknya, mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau bapak ibu masuk surga, carilah yang tengkuknya ada tulisan itu. Pas tengok kau yang dibilang Ustaz Samad masuk lu, kata dia, kau lebih besar pula lagi tanda. Makanya kita berdoa 7 kali pagi, 7 kali malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita maunya masuk surga, tak ada singgah-singgah di neraka. Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini 2 saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah taubat nasuha. Tiap malam sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir tiap malam. Jangan sampai tinggal. Payah bangun Pak Ustadz, setel jam 4. Kalau payah bangun jam 2, jam 1, jam 4 bangun. Supaya jangan tidur lagi sampai subuh. Bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, minta ampun pada Allah, bersih. Kepada manusia jangan zalim, jangan aniaya, jangan sakiti orang, minta maaf sama orang. Mudah. Asal selamat 2 hubungan ini, selamat dari neraka. Tapi kalau udah sama Allah maksiat, sama manusia, tahankanlah. Begitulah perbedaan kita dengan sahabat Nabi itu. Lau kana ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud,
Ada di antara orang Pekanbaru ini sedekah emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. 7 km itu kira-kira dari sini ke Batrepe lah ya. Dari sini ke Batrepe emas disedekahkannya itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq. Setapak tangan Abu Bakar Siddiq paling sekilo, 1 miliar. Emas 7 kilo. Kenapa beda? Karena kalian, kata Nabi, bersedekah pada saat aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat genting, susah, nyawa taruhan. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita walaupun tak sebanyak amal Abu Bakar Siddiq, berjumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Kenapa Ustaz tak minta jumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau jumpa dengan Abu Bakar, tentu Abu Bakar ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, ada orang Pekanbaru nih, bawa masuk ke dalam. Istri saya punya utang lumayan banyak sebelum nikah. Sampai sekarang belum diangsurnya. Apakah saya sebagai suami wajib membayar utang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berutang, apakahlah ucapan B.J. Habibie tadi? Bang, sengaja ku diamkan, kalau ku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda? Utangku banyak. Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tuh. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi, maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukomu, semua punya aku. Karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu guys. Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau, ini milik engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang 5 ini cuman 4 yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit itu perhatian. Cuman kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan, kau bawa juga dia ke mall kan, pakai duit juga. Kesimpulannya 5 nih pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab. Tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami orang dengan baik. Kalau tidak, dia tak paham mana aturan. Main bola aja kita mesti tahu aturan. Mana kiper, mana back, mana striker, mana hand, mana outside. Mesti tahu itu. Kalau tidak nanti si laki-laki menipu perempuan, si perempuan menipu laki-laki. Laki-laki yang
cerdas tapi jahat, ditipunya perempuan. Kau jadi istriku, maka surat mobilmu, surat tanahmu serahkan sama aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Iya, kata bini bodoh tadi. Si perempuan yang pintar tapi jahat, gitu juga ke laki-laki. Karena kau sudah suamiku, maka kau wajib menanggung nafkahku. Ini surat-surat utangku semuanya. Laki-laki harus paham. Kalian harus ngaji. Bongak-bongak sedikit tak apa-apa, tapi jangan bodoh kali. Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana aku tahu? Padahal niat saya baik, supaya tak terjadi dosa. Inna rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini diam aja. Kau kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian mengejar. Ada dulu kawan saya, umurnya waktu itu 42 tahun, masih lajang. Asal kumpul-kumpul pasti ditanya orang, kenapa tak kau kumpul bini? Kapan kau nikah? Tapi saya tak pernah bertanya sekalipun. Saya diam aja. Saya tak mau mempermalukan dia depan orang banyak. Sampai akhirnya pas kami berdua tak ada orang lain, kutanya dia. Saya manggil abang karena kakak kelas saya. Ada tak perempuan yang cantik nampak abang? Itu perlu ditanya dulu. Mana tahu jawaban dia, laki-laki yang nampak aku cantik, apa ya kan? Jadi saya tanya. Pas tak ada orang saya tanya, ada tak orang di Pekanbaru nih yang abang nampak cantik? Ada, kata dia. Mana orangnya? Coba tengok fotonya. Saya tengok. Oh, cantik memang. Di mana rumahnya? Rumah dia di sini, daerah sekitar sini juga. Besok pagi jam 10 kita berdua datang ke rumah itu. Saya tak mau mengejek-ngejek orang. Besok pagi jam 10 kita datang ke situ. Datanglah kami berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya Abdul Somad. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini saya Abdul Somad, sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu. Ini saya Abdul Somad. Ini abang saya. Kami sama-sama lama. Jadi orang baik Bu. Anak ibu ada hubungan tak sama laki-laki lain? Tak ada. Niat kami ini baik. Kalau memang cocok kami mau minang anak ibu, tapi sesuai dengan adat istiadat kita di bumi lancang kuning, kami tanya dulu. Kalau memang cocok nanti keluarga kami akan datang. Ayolah kami musyawarah dulu. Jadi antum ada tak perempuan cantik nampak antum? Cuman jangan antum bawa saya. Kalau saya antum bawa nanti saya diterimanya. Antum bawa Ustadz Al-Nob, Ustadz Fajri Ansah, Haji Endar, Haji Endar ini pun bahaya juga nih. yang kira-kira tidak terlalu membahayakan lah. Jadi tak usah terlalu banyak teori. Nikah ni tak usah terlalu banyak teori begitu gini, nah. Langsung to the point. Si Pak Gul, tak gul cari gawang lain. Jadi banyak orang sekarang berteori-teori. Itu tadi yang saya ceritakan itu true story, kisah nyata. Gitu juga kalau nampak saya ada jamaah begini begono, begini begono, begini begono, saya tanya mana? Kita datang.
Apa boleh bertasbih, berzikir, beristighfar saat khotib Jumat berkhutbah? Macam tak ada waktu lain. Idza quri'al Qur'an, kalau kau dengar baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, na'allakum turhamun, mudah-mudahan kau dapat rahmat. Saya sedang ceramah, pas saya sedang ceramah, adalah orang tepat di depan saya tuh baca Quran, pas di muka saya, dia baca Quran. Saya bilang, kau kalau mau baca Quran pergi kau ke sana, jangan di muka aku nih kau baca Quran. Macam menantang betul dia. Kita ini bukan laptop Core 2 Duo yang bisa dua-dua sekali kerja. Kita ini perlu fokus dengarkan khutbah itu baik-baik. Tapi kalau ada orang mendengar khutbah tasbihnya sambil berjalan, itu sesungguhnya dia sedang zikir sir. Zikir itu ada zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir. Zikir sir itu tak berbunyi. Letaknya di mana? Dalam ismul mufrad, Allah 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 Allah. Itu makanya kadang ada orang duduk tasbihnya, mulutnya tak ada bergerak. Itu namanya dia sedang zikir sir, zikir khafi di dalam, tak putus. Allah 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 Allah. Dalilnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Allah 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 Allah. La, hadisnya mana? La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan jadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah 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 Allah, tapi lidah tak bergerak di dalam. Jadi kalau saya khutbah, ada orang di depan metik tasbih, saya tak marah, dia sedang zikir khafi. Tapi kalau saya sedang khutbah, istighfarlah dia, Allah Allah Allah. Nah, ini tungkat. Itu macam tak ada tempat lain yang zikir. Idza qulta li sahibika ansit, kau katakan ke teman sebelahnya, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha fala jum'ata lah. Ada tempatnya udah masing-masing. Mendengarkan khutbah itu pun zikir. Mendengarkan khutbah itu zikir. Kenapa kau katakan dengar khutbah ini tak zikir sehingga kau perlu berzikir lagi? Zikir jahar. Kalau zikir sir memanglah terus. Ada orang yang pakai zikir terus dipijit sambil dengar khutbah, dia sedang zikir sir Allah. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli, mereknya Casio, kasih orang.
Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran tak dapat solat subuh. Orang yang tak solat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, kalau pah. Supaya bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk solat subuh. Bangun mama bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau, walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki solat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki solat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang solat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah mencari emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman.
Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor, kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, tidak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi. Berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ini. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil. Ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, hai orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang enggak mau enggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat. Ke Basnas yang tak mau bayar zakat, teken materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wan. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak takut orang.
Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan, perda bayar zakat langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15 kata. Dalam hati saya Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 M dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena enggak ada khotib. Karena khotib mencret, karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, kena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2, mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi? Kalian mancing-mancing Udah banyak komentar dah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil. Kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. 2. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah? Ini tulisan seorang bernama Sahrur. Siapa namanya? Sahrur. Bukan Pak Sahrul. Pak Sahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Sahrur. Sahrur artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Sahrur ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Sahrur ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'thur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri, dipakainya dengan ilmu bahasa, pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Sahrur, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup, yang lain boleh dibuka. Sahrur ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu, namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan, dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu, adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para cendekiawan-cendekiawan, jaga akhlak, karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan, suka sama suka, tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh itikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa, tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tadi kasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya?
Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. 2 gendang, kalau tak sehat mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bini. Apa kau ni baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ni persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak-agak demam sikit, Yasin. InsyaAllah bang, 2 gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul. Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami Fatli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majlis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Oke, jangan mudah kita suuzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustaz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustaz. Pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan situ? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Pun 4 tahun. Pindah kampus lain. Banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Usah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu sehidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus apa pula sehidup semati? Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak akan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Assalam, kok kenapa tak sujud sahwi? Yang lupakan dia, aku tidak. Nak ikut imam. Ju'ilal imam liutamami. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu maka itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah SWT. Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak solat lagi. Apakah boleh saya solat lagi Pak Ustaz? Oh
Kalau ngajak-ngajak makan lah, ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2, bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selepas sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid gitu. Gak apa-apa pak, karena saya di belakang itu sholat wajib. Karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya tak pernah bertanya masalah bunga menabung di bank konvensional. Tak dikasih bunga pun tak apa-apa, tapi pihak bank tetap ngasih bunga. Kau menabung dikasihnya lah bunga. Di Pekanbaru tak ada alasan untuk tidak menabung di bank syariah. Bank Riau Kepri syariah, Bank Mandiri syariah, BRI syariah, BNI syariah. Kecuali kau tinggal tak di mana, di Australia atau tak di mana. Di Australia pun ada bank syariah. Kau tinggal tadi mana? Entah di kutub utara, entah kutub selatan, tak ada di situ bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Tak boleh menyimpan duit di rumah, takut dikhawatirkan datang perampok mudarat. Kau di mana nyimpan duit? Di bank syariah Pak Ustaz, di bank konvensional Pak Ustaz. Kenapa tak di bank syariah? Tak ada di kampung kami bank syariah, yang ada bank konvensional. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut pencuri. Pencuri tak ada Pak Ustaz. Terus biniku Pak Ustaz. Maka kalau tidak ada lagi bank syariah, hanya bank konvensional, menjauhkan diri dari mudarat, daripada dibunuh orang, dirampok orang, digarong orang, dibuka orang rumah, diletakkan duit di bank konvensional. Bunganya di mana diletakkan? Bunganya tak boleh dibuang ke laut, bunganya tak boleh dibakar, bunganya diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Begitu dalam kitab Fatawa Mu'asirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP, ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa-fatwa kontemporer 3 jilid Syekh Yusuf Qaradawi, diantaranya fatwa tentang bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah masyarakat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami gimana Pak Ustaz? Serahkan ke Ustaz Al-Nof, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu dipakai untuk kepentingan umum. Tak ada pribadi kami, tak ada. Kami tak ada kepentingan. Tidak kepentingan pribadi, tidak sosial, tidak politik, tidak ekonomi. Murni untuk umat. Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Gimana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin.
Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada, panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan, yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan, bapak-bapak pegawai kepala dinas lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam bapak-bapak polisi, tentara lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Nah, salah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Azril Muhammad Rizki, umur 14 tahun, dari Masjid Syuhada Damai Langgeng. Ustadz belum lama ini menyampaikan kajian di sana. Mohon doanya untuk saya agar bisa istiqomah menghafal Quran. Hafalan saya 15 juz. 14 tahun dia, 15 juz. Itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Ada pula gambar orang senyum di ujung. Nanti kita doakan anak ini dan anak-anak kita semua insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al Azril Muhammad Rizki wa abna'ana, jadikanlah Azril Muhammad Rizki dan semua anak-anak kami minas salihin was salihat, jadi anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika, mereka akan memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa syarr, perbuatan keji dan mungkar. Allah madfa'anhum al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan mereka dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari segala perbuatan yang keji ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda, berikanlah kami istiqamah di jalan yang lurus, di agama yang benar ini ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, semua dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, wala taj'al kuburahum hubratan min hufarin niran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, yang sudah kami pelajari ini, hadis-hadis ini bermanfaatlah buat kami dan anak cucu kami, umat kami ya Allah. Allahumma dfa'anna al-wabah, angkatlah wabah penyakit Covid ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.